sama suka artinya tidak ada paksaan atau dijodohkan orang tua, itu enggak ada, suka sama suka. Maka mempelai bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang kami bacakan tadi. Bersedia. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 November tahun 2024, menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013, perkawinan antara saudara Johannes Roylon dengan saudari Meli Asna Birkaban, dengan ini secara hukum kami kukuhkan dan menyatakan sah sebagai suami istri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah peneguhan pemberkatan nikah kudus antara saudara Johannes Roylon Tumanggur dengan saudari Meliasna Borukaban. Dengan sukacita, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri, menyambut kedua mempelai dan menyambut firman Tuhan. Today I will go with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Marilah kita menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari kidung, dari PKJ nomor 7, bait pertama dan bait yang ketiga. Sidang jemaat Tuhan, ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus yang dilaksanakan di rumah Tuhan kiranya terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera menyertai saudara sekalian yang berada dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus,
nas pembimbing dalam ibadah peneguhan nikah ini. Firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Matius 19 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 451 bait pertama dan bait yang kedua. Yesus berada di dalam keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di dalam keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Dengan menyanyikan pujian PKJ 15. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Semuanya dan selamanya tiada berubah. Tuhan, sebelum kita berdoa Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami menundukkan diri kami di hadapan-Mu, mengakui bahwa Engkau Tuhan Allah kami, dan juga mengakui bahwa firman itulah kebenaran bagi kami, pedoman dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengarkan, menerima, serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Sampai 29. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya aplikasi Alkitab di handphonenya, bisa buka dan bisa mengikuti pembacaan ini di dalam hatinya. Saya bacakan demikian sabda Tuhan, Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional 2021 sampai 2022 saya baca, tapi kesini karena kesibukan saya jarang membacanya. Artinya mungkin kesini pun tidak jauh beda perubahannya. Yang mau saya angkat di situ satu, bahwa persoalan dalam rumah tangga, ya, kekerasan dalam rumah tangga itu nomor 2. Nomor satunya itu, mau tahu Bapak Ibu nomor satunya? Bukan juga perceraian, itu nomor 3. Tapi persoalan nomor satunya itu adalah ribut, ya, keributan terus, pertengkaran yang nggak pernah selesai, ya. Nah itu rupanya persoalan di dalam keluarga yang paling tinggi dialami oleh keluarga. Kalau ditinggal sepihak ada, tapi sedikit. Ada juga karena miras, ada juga karena judi online yang dikejar-kejar sekarang. Si suaminya judi melulu, ya, namanya sama-sama polisi kan, langsung ditangkap suaminya itu borgol di tangga, pegangannya itu langsung dok, ngeri-ngeri sedang. Itu contoh-contoh yang salah. Bukan seperti itu menyelesaikan masalah. Nah, apa yang mau saya angkat ini jauh dari pikiran kalian. Menikah itu bahagia. Ada orang berpikir, kalau saya nikah kayaknya bahagia deh. Pertama saya tanya mereka ini, Yohanes dan juga Yasna, ya, kalian menikah untuk apa? Pernah pertama dibilang supaya bahagia, Pak. Saya bilang kalau pengen bahagia salah deh. Karena saya udah 20 tahun menikah, gak bahagia. Gak bahagia, walaupun senyum. Yohanes lihat saya senyum, tapi hati itu tidak bisa dibohongin gitu ya. Walaupun pendeta, memang bahagia itu kerinduan kita, tapi bukan turun dari langit, ya. Itu sesuatu yang kita usahakan. Saya mau mengajarkan, saya Bapak Ibu membimbing mereka ini 6 bulan. Betapa seriusnya, ya. GKO itu salah satu gereja yang membimbing jemaatnya untuk pernikahan itu gak main-main. Itu 6 bulan. Saya nggak tahu di gereja lain ada nggak. Ya, 1 tahun ya. Kami nomor 2-nya berarti. Kalau udah 1 tahun, ya. Kami nomor 2. Nggak tahu di gereja lain. Artinya apa? Itu serius banget. Kadang-kadang kalau nggak bisa ketemu secara fisik, melalui online. Kadang-kadang Yohanes ini lagi di laut, di kapal, saya kasih link, kita pertemuan online jam sekian. Artinya apa? Beri perhatian. Jadi kita lakukan itu. Saya serius banget untuk membina mereka.
Kenapa Bapak Ibu? Karena ini tanggung jawab pendeta, tanggung jawab kita semua. Mungkin orang tua juga punya peran, punya tanggung jawab, tapi kami punya tanggung jawab. Gereja itu sehat, kuat apabila jemaatnya, suami istri mereka kuat, mereka sehat. Karena gereja itu adalah kumpulan keluarga, ya kan? Jadi kalau di rumah mereka cekcok terus, gak selesai-selesai, wah, gereja kebayanglah mana hal seperti ini. Belum lagi suami yang aneh, itu sulit sekali. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan ini, mungkin yang hadir ini saya lihat jemaat yang baik ini, tapi itulah pergumulan pendeta. Makanya kami bertanggung jawab. Nanti kalau mereka nanti sukses, berhasil, jangan lupa ya Yohanes ya. Nah, itu aja kan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada tulisan yang mengatakan begini: setiap pernikahan pasti mengalami konflik dan pasti akan berkonflik. Pasti. Nanti bisa tanya nanti Yohanes dan Melias. Saya tanya, gimana sih pernikahan orang tuamu? Bahagia banget Pak. Itu mah di depan, di sana enggak gitu sih. Mereka kasih tahu. Ya. Kalau saya tanya, kira-kira dari keluarga pasangan suami istri yang kalian idolakan siapa sih? Papa mama. Emang gitu Pak Kaban? Sama Ibu? Saya yakin kalau lihat dari mereka hadir tadi bersama-sama, kayaknya bahagia. Amang tumanggur juga pasti. Artinya mereka mengidolakan, ya, mengidolakan. Makanya Bapak Ibu kita yang sudah berkeluarga, jangan lupa kita itu dicontoh oleh anak kita. Ya, kita dicontoh. Betul memang anak itu pendengar yang buruk, tapi peniru yang hebat. Jadi kalau dia lihat papa mama konflik melulu, lihatlah pernikahan mereka akan konflik. Tapi kalau dilihat papa mamanya konflik tapi selesai berdamai, mereka akan contoh. Karena itu yang saya alami juga Bapak Ibu. Ya. Teladan bagi saya di dalam membangun rumah tangga, membina rumah tangga itu bapak mama saya. Ya. Jadi mereka sampai maut memisahkan, bapak saya udah duluan meninggal, ya. Tapi mereka benar-benar ya, memberi contoh teladan. Nah, kenapa terjadi konflik ini? Tentu harus berpikir begini. Pasangan yang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu itu adalah pribadi yang memiliki pikiran, memiliki hati, memiliki kehendak. Bukan robot dia. Jadi kadang-kadang cocok menurutmu belum tentu cocok menurut pasangan. Termasuk makanan, menurutmu pas garamnya, menurut suami terlalu asin atau kurang garam. Bisa ribut tuh, gak taunya kau masak. Kenapa? Itu beda hati. Ya, apalagi kalau sudah punya persoalan-persoalan, konflik-konflik yang kecil yang tidak ditangani, wah, itu membuat cepat kita memberi penilaian terhadap pasangan.
hal-hal yang buruk. Nah, oleh karena itu konflik yang tidak ditangani. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, kita mau bagaimana mengatasi ya, persoalan rumah tangga yang nomor satu ini, pertengkaran yang hebat yang tidak pernah selesai di dalam keluarga itu, yang tidak pernah dicari solusinya. Ya, saya mau kasih tahu, kalau konflik yang terjadi ini tidak ditangani dengan baik, tentu ini mengakibatkan rasa keberhargaan pasanganmu akan lenyap dari mata, dari pandangan. Kau akan kecewa, sakit hati dan marah. Ada banyak Bapak Ibu, waktu masih pacaran berharga banget pasanganmu. Kaulah bulanku, kaulah bintang. Mahal itu. Untuk dapatkannya sulit. Ya. Tapi begitu menikah, tidak pernah itu muncul kalimat itu. Kaulah bulanku, kaulah bintang. Tidak ada itu. Ya. Kalau tersandung, di mana matamu? Ya. Gak kau lihatnya itu. Batu sekecil aja nggak kau lihat. Kayak gitu terus. Kalau waktu mereka bersama, ya dituntun, sabar banget Yohanes. Tapi nggak tahu aslinya ya, melihatnya ya. Ya, saya nggak janjikan bahwa Yohanes ini karakternya baik. Juga tidak janjikan untuk Yohanes Meliasna ini karakternya baik, karena punya pikiran dan hati yang berbeda. Nah, sekarang apa yang harus kalian berdua lakukan? Bahkan kita yang mungkin pernikahan kita, ya pernikahan Bapak Ibu nyaris konflik terus, ribut terus. Bahkan mungkin di antara kita yang sudah punya menantu atau anak yang sudah berkeluarga, mungkin mereka juga konflik. Ya. Dan kadang-kadang ada banyak solusi-solusi yang diberi, tapi solusi-solusinya itu menyimpang dari firman Tuhan. Ya. Saya heran Bapak Ibu. Orang tua dia bisa sampai mau memisahkan. Kenapa kok anak diselesaikan dengan cara yang beda? Coba lihat, jahat kali kita. Nah, saya mau kasih tahu. Yang pertama, Yohanes dan Meliasna. Kalian harus tahu siapa sebenarnya menginginkan pernikahan saudara konflik berakhir. Kira-kira siapa? Yohanes. Meliasna siapa? Jawabannya itu adalah pribadi yang berusaha untuk menghancurkan kehidupanmu, memisahkanmu dari Tuhan, menjauhkanmu dari kasih karunia Tuhan. Itu juga yang akan merusak pernikahanmu. Siapa itu? Itulah iblis. Kalau engkau sudah dijauhkan dari Tuhan, persekutuanmu sudah dijauhkan dari Tuhan, engkau dijauhkan dari kasih karunia Tuhan, dia juga akan menghancurkan rumah tanggamu. Banyak cara dipakainya. Artinya apa yang mau saya katakan ini? Jangan ribut kalian pukul memukul, caci maki, ya, bertengkar terus. Ingat, dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Siapa itu iblis?
dia berusaha seperti dia menjauhkanmu dari Tuhan, menjauhkanmu dari kasih karunia Tuhan, dia juga akan merusak pernikahan, persekutuan. Jadi artinya apa? Ingat, untuk itulah Kristus mati, mengalahkan itu, mengalahkan tipu daya iblis, mengalahkan kuasanya yang tidak bisa kita lawan. Oleh karena itu, yang perlu saya sampaikan, ketika mulai ada konflik, ingat, di belakang itu ada kuasa iblis, kuasa kegelapan yang ingin menghancurkanmu. Berarti apa? Dekatlah dengan Tuhan. Ya. Pandang bahwa suamimu, istrimu itu adalah jemaat Tuhan, umat Tuhan, yang kita nggak boleh sakiti atau nggak boleh kita jahati, karena dia anak Tuhan, saya anak Tuhan. Kita dipersatukan di dalam pernikahan jemaat Tuhan. Ya, jadi kalau di rumah istri memandang bahwa suaminya adalah jemaat Tuhan, dia harus menghormati. Suami kalau melihat istrinya jemaat Tuhan, dia juga harus menghormati, karena dua-duanya adalah umat Tuhan. Maka berdoalah. Caranya berdoa, Tuhan tolong mampukan kami Tuhan untuk bisa mengasihi, menerima. Ya, itu yang pertama, harus sadar. Yang kedua adalah akui saudara, pasanganmu tidak sempurna. Oke? Ingat sekali lagi, saya bukan orang yang sempurna. Pasanganku bukan orang yang sempurna. Jadi jangan harap dia sempurna. Dan jangan pernah minta dia sempurna seperti menurutmu. Karena itu bisa konflik. Artinya apa? Yang mau saya katakan di sini, memang suami istri bukanlah pribadi yang sempurna, tetapi dia akan mungkin bisa menjadi orang yang lebih baik hari ini dari hari kemarin. Itu sebabnya harus taruh di dalam pengharapanmu, Tuhan, aku yakin besok pasanganku dia akan menjadi orang yang lebih baik dari hari kemarin. Hanya itu. Kalau untuk sempurna nggak mungkin. Tunggu nanti di sana. Ya, itu penting supaya nggak berkepanjangan, supaya kita bisa menyadari, memaklumi dan menerima. Ya. Tidak mau nyakiti. Bahkan juga harus ada di dalam diri masing-masing. Betul, saya bukan orang yang sempurna. Tuhan mampukan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Menjadi seorang suami yang lebih baik dari hari kemarin. Menjadi seorang istri yang lebih baik dari hari kemarin. Menjadi orang tua yang lebih baik dari hari kemarin. Menjadi anak Tuhan yang lebih baik dari hari kemarin. Itu harus ada. Saya temukan resep ini, ya, mungkin masih seumur jagung pernikahan saya dibanding Bapak Ibu, tetapi resep ini sangat membantu saya, karena setiap kali saya berdoa, Tuhan mampukan saya untuk menjadi suami yang lebih baik dibanding sebelumnya. Ya. Saya nggak pernah tuntut pasangan, dan juga saya berharap, Tuhan
mampukan dia menjadi pasangan yang lebih baik dibanding hari kemarin. Karena untuk itulah Kristus mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk Yohanes dan Meliasna, bahkan kita semua, lebih baik Anda pribadi lepas pribadi berkomitmen melakukan apa yang telah Anda janjikan di hadapan Tuhan dan jemaat. Sekali lagi, lebih baik Anda berkomitmen, karena cinta kasih itu adalah komitmen, bukan paksaan. Berkomitmenlah untuk melakukan apa yang Anda janjikan. Amsal pasal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu di lehermu dan tuliskanlah itu di loh hatimu, supaya engkau mendapat penghargaan di mata Allah dan sesama. Ya, mau saya katakan di situ ada kasih dan setia. Itu bicara komitmen. Ya. Engkau menjadi orang yang dipercaya Tuhan, karena Tuhan memberi pasanganmu itu untukmu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, pernikahan itu adalah idenya Allah, bukan idenya manusia. Di dalam Kejadian 2, di sana dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri, maka aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bukan yang sempurna, yang sepadan. Penolong yang sepadan. Sama-sama manusia, sama-sama yang diciptakan Tuhan, sama-sama serupa segambar dengan Allah. Ya. Oleh karena itu idenya Allah, maka ketika engkau berkata engkau mengambil seorang perempuan dan itu diberikan Tuhan padamu, engkau mengasihi dia adalah sebagainya, baik waktu senang maupun waktu susah. Waktu susahnya itu yang sulit, Yohanes. Ya, itu yang nggak selesai. Ya. Kalau waktu senang enak kali, bawa dia shopping jalan-jalan dulu, romantis sebenarnya. Waktu susah, jangan-jangan nanti tempat tidurmu digeser ke sana, pindah kau di sana kau, atau dia yang pindah di kamar lain. Makanya waktu mau nikah, jadi kamar kalian tuh satu aja dulu tempat tidurnya, jangan beli 2. Ntar nanti dia tidur nanti sana, ya berbulan-bulan tidur situ, wah repot tuh, ya. Bagi bapak ibu yang punya tempat tidur itu udah buka dulu aja deh. Di mana dia tidur pasanganmu kalau lagi ribut? Ya, saya mau kasih tahu, ini tip rahasia kami, rahasia saya juga ini sebenarnya, tapi saya kasih tahu nggak apa-apa. Mulai dari saya nikah sampai hari ini, kalau kami ribut, kami nggak pernah tidur jauh-jauhan, satu di kamar sana, satu di sini, tetap di tempat tidur itu, di belakangin juga nggak apa-apa. Ya. Pura-pura aja tangan gini kan, banyak cara gitu, geser gini, nggak apa-apa dulu. Ya. Artinya apa? Saya mau kasih tahu, ngelihat dia, menjengkelkan dan lain sebagainya. Tetapi ingat, seorang anak Tuhan di hatinya hanya ini, Tuhan mampukan saya berkomitmen untuk melakukan apa yang saya janjikan, karena saya berjanji kepada Tuhan. Ya, saya berjanji pada Tuhan,
dan disaksikan oleh jemaat. Lakukan itu dengan kasih, lakukan itu dengan setia. Ya. Diterima atau belum apa yang kau lakukan itu yang baik itu, tidak apa-apa. Ya. Dibikin kopi atau enggak apa-apa. Biar tahu ini pribadi yang berkomitmen gitu dong, gitu ya. Kan kalau kita kan orang Batak, anak raja kan, semua anak raja, guru raja kan, ya, yang supaya kau tahu aku anak raja, tapi berantem jangan. Supaya kau tahu aku anak raja. Anak raja itu, sorry, perilakunya tidak seperti itu. Perilakunya tuh tegas, komitmen, sehingga dia bisa dipercaya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, kalau udah terakhir udah enak nih, udah ringan semua badan kita. Yang terakhir, di ayat yang ke-28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dengar ini, ayat ini penting banget. Dan saya pikir ini menjadi berita pengharapan. Karena kalau kita baca satu perikop ini berbicara tentang pengharapan. Kita menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan, kesulitan, tetapi ya ini kuncinya. Yohanes dan juga menyatakan, sesulit apapun perjalanan pernikahan kalian, karena setelah nanti berkata kalian masuk di dalam bahtera, namanya bahtera pernikahan, bahtera rumah tangga. Kalian akan mengarungi lautan. Di sana ada badai sewaktu-waktu, ada angin topan sewaktu-waktu. Yohanes sudah tahu karena dia sudah orang laut. Ya, saya belum tahu. Dan juga ada hal dingin, ada hal panas, dan ada yang menyakitkan. Dan ancaman tentu besar sekali. Karam kapal itu berpotensi banget. Tetapi saya mau katakan, di tengah kesulitan itu harus punya iman dan tahu Allahku turut bekerja dalam segala hal. Dia bekerja, dia turut campur tangan. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Perhatikan, Allah kalau udah turun tangan, dia turut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Pertengkaran apapun, Tuhan kalau udah turut campur, itu dia bisa bekerja mendatangkan kebaikan. Dan kebaikannya kadang-kadang di depan badai, di depan angin topan yang membuat kita bertanya, mana Tuhan, mana Tuhan. Tetapi sekali lagi ayat ini harus kalian tanamkan di hati. Aku tahu Allahku turut bekerja dalam segala hal, termasuk urusan ini, termasuk pertengkaranku ini, termasuk persoalanku ini, yang bukan karena kita penyebabnya. Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Harus kalian imani. Ingat, pernikahan itu misteri. Karena misteri, maka yang harus kalian pegang adalah keyakinan akan Tuhan. Bahwa misteri seperti apapun, aku yakin Tuhanku turut bekerja dalam segala hal. Tapi kuncinya di situ.
kalian berarti bersatu hati mengasihi Tuhan. Kalian bersatu hati berdoa. Kalian bersatu hati merenungkan firman Tuhan. Kalian bersatu hati memperbaiki. Kalian bersatu hati bekerja sama. Ya, maka apa yang kalian harapkan, kebahagiaan itu akan menyertai kalian. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kedua calon mempelai, bahkan semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang datang ke rumah Tuhan ini. Amin. Merespons firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian PKJ 289. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memilihnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Dan kedua mempelai, dengarlah firman Tuhan yang menjadi dasar peneguhan dan pemberkatan nikah kudus, bahwa pernikahan adalah kehendak Allah. Sejak alam diciptakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Yesus memandang dan melukiskan hubungan khas pria dan wanita dalam persekutuan nikah sebagai ikatan kudus. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Rasul Paulus menamakan kesatuan dalam pernikahan itu sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Berdasarkan kesaksian Alkitab, sebagaimana disebutkan di atas, maka hendaklah saudara-saudara memandang dan menilai arti pernikahan itu dengan penuh hormat dan ucapan syukur, supaya pernikahan saudara-saudari terpelihara sesuai kehendak Allah dan memperoleh berkat. Hendaklah suami dan istri dihubungkan dengan kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya, dan saling menolong dalam segala hal. Suami dan istri hidup bersama dengan pikiran dan perasaan yang tentram, dan masing-masing menjaga tubuhnya tetap di dalam kekudusan sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan diri baginya. Kita akan dengarkan pengucapan janji dari kedua
mempelai ini, saya undang berdiri kedua mempelai. Johannes Roylon Tumangkor, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara telah mengambil Meliasna Boru Kaban menjadi istrimu dan tidak akan meninggalkan dia baik dalam kesenangan maupun kemalangan? Saya Johannes Roylon mengambil Meliasna Kaban sebagai istri saya yang sah, dan saya berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saya tidak akan meninggalkan engkau dan menceraikan engkau kecuali diceraikan oleh kematian. Saya akan tetap mengasihi engkau dan setia kepada engkau baik pada waktu senang maupun pada waktu susah. Saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana wajib dibuat oleh orang suami yang percaya kepada Yesus Kristus. Mempelai wanita, apakah saudari berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudari telah memilih dan menerima Johannes Roylon Tumangkor sebagai suamimu dan tidak akan meninggalkan dia baik dalam kesenangan maupun kemalangan? Saya Meliasna Kaban menerima Johannes Roylon Tumangkor sebagai suami saya yang sah di hadapan Allah dan berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saya akan tetap setia dan tidak akan meninggalkan engkau dan menceraikan engkau kecuali diceraikan oleh kematian. Saya akan mengasihi, melayani, dan membantu engkau baik pada waktu senang maupun pada waktu susah. Saya akan hidup bersama engkau dalam kekudusan sebagaimana wajib dibuat seorang istri yang percaya kepada Yesus Kristus. Johannes dan juga Meliasna, ini cincin terbuat dari emas, tidak ada pangkalnya dan tidak ada ujungnya. Kalau kalian cari gak kelihatan. Ini melambangkan bahwa pernikahan mungkin ini pangkalnya, tapi tidak ada ujungnya. Ujungnya hanyalah seperti cincin ini yang terbuat dari emas. Kiranya pernikahan kalian tambah hari sempurna, karakter kalian tambah hari tambah sempurna seperti emas ini. Oleh karena itu, Johannes Roylon Tumangkor, berikanlah cincin ini kepada Meliasna Boru Kaban. Meliasna Kaban, terimalah cincin ini sebagai tanda kasih setiaku kepadamu. Meliasna Boru Kaban, beri juga cincin ini kepada Johannes ya. Silakan. Johannes Roylon Tumangkor dan Meliasna Boru Kaban, berdasarkan kasih karunia Allah, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikahmu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati dan pikiranmu berdua. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu. Amin.
Allah Bapa yang rahmani, yang telah memanggil kamu ke dalam pernikahan yang kudus ini, memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya dan memberkati kamu, supaya dalam iman, kasih, dan pengharapan, saudara dapat hidup bahagia. Amin. Diperbolehkan saat ini. Sudah sah ya Bapak Ibu? Baik secara hukum, secara agama, sah. Kita lihat ya, kita hanya melihat. Silahkan buka cadarnya, itulah dia. Tidak beda kan? Beri, wah katanya, beri kecupan yang terbaik. Udah jangan lama. Roylon Tumanggor dan juga Melias Naborukaban, nas Alkitab yang harus kalian pegang dan kalian harus ingat lakukan. Terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 11 sampai 12. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku. Ini Terima
kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih dan rahmat. Engkau yang telah mempersatukan bahkan memberkati kedua anakmu, Johannes Roylon Tumanggor dan juga Melias Nakaban. Dengan sukacita kami menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan kedua anak ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tolong mereka, buatlah iman, harapan dan kasih mereka terus untuk melakukan firman-Mu dan terus senantiasa berkomitmen di dalam membangun rumah tangga yang Tuhan telah berkati, sehingga mereka menjadi keluarga yang mempermuliakan Tuhan, bahkan keluarga yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, bahkan jemaat. Mereka menjadi teladan yang baik dan baik. Kami berdoa Bapa untuk kedua belah pihak, keluarga Tumanggor serta istri dan semua keluarga besar yang bersama-sama menyaksikan, menghadiri ibadah ini. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati, dan juga Tuhan Yesus Kristus yang melimpahi dengan damai, sukacita, dan kasih dalam mereka. Demikian juga keluarga Kaban beserta istri, bahkan juga keluarga besar yang hadir bersama-sama. Tuhan juga melimpahi mereka dengan kasih, dengan damai sejahtera dan sukacita darinya. Dan Tuhan tolong supaya keluarga ini terus senantiasa kedua belah pihak mereka di dalam perjalanan, dalam berkeluarga, anak menantunya, mereka tetap senantiasa saling mendukung sehingga keluarga muda ini dapat senantiasa kuat karena peran kehadiran mereka itu. Ya Bapak, kami berdoa untuk semua cara kegiatan yang akan mereka jalani atau laksanakan secara adat kami, adat budaya kami dan Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir memberikan bimbingan hikmat agar semua yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, dan tuntun supaya itu semua mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami juga yang hadir saat ini sebagai gereja Tuhan, Engkau kasih sahabat. Ya Tuhan, biarlah Engkau pakai kami untuk menjadi keluarga, saudara bagi keluarga besar Tumanggor, bahkan Kaban, bahkan juga untuk kedua mempelai Tuhan, bahwa kami bersama-sama untuk saling menopang, saling menguatkan, dan saling menjaga ya Tuhan. Terima kasih sehingga persekutuan kami, persekutuan gereja Tuhan semakin nampak di dalam tindakan keseharian kami. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan. Apapun rencana-rencana yang kami pikirkan dan kami rindukan, biarlah Tuhan seperti firman-Mu kami bawa itu di tengah-tengah keluarga dan kehidupan kami. Kami tahu dan kami yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya, yang mengasihi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami mohonkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Dan dengarkanlah doa yang kami mohonkan bersama-sama seperti doa Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari mereka, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari kitab Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana persembahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita bernyanyi dari Hidup Jemaat 339 bait pertama sampai bait yang ketiga. Kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin.
saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan Idul Yesus Kristus yang boleh terjadi di siang menjelang sore hari ini, di mana kita boleh melihat, menyaksikan kedua anak kasih kita telah dipersatukan menjadi satu keluarga Kristus. Kita Yohanes, karena situasi kondisi beliau yang selalu harus up country atau meninggalkan tempat, bahkan harus ada di tengah-tengah lautan. Tetapi puji Tuhan, semuanya itu telah terjawab karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, bagi kami sebenarnya sudah jelas bahwa firman kebenaran yang sudah disampaikan hamba Tuhan sebagai pembekalan bagi kedua mempelai. Tadi kalau tidak salah ada 4 bagian ya, mungkin ditambah dan lain-lain ada 9 sebenarnya saya catat. Ya, tapi inilah satu waktu yang indah bagi kita semua, di mana Yohanes ya, Yohanes, tapi kami sering panggil akrabnya Yoyo sebenarnya. Yoyo sudah dipersatukan oleh Meliasna ya. Ini tentunya catatan sejarah bagi kalian berdua ya, sebagai jemaat dan majelis kami hanya bisa mendukung bagi kalian berdua bagaimana mengarungi kehidupan, bagaimana mengarungi bahtera. Kalau sudah berbicara bahtera, tentunya Yoyo sudah mulai terpikir itu ada di laut. Kalau sudah di laut, mungkin akan dikendalikan oleh nahkodanya. Tetapi dalam bahtera kehidupan, Yoyo dan Melisa harus menempatkan jurumudi, yaitu Yesus Kristus. Kalau tidak, ya tadi melalui firman Tuhan ada begitu banyak hambatan dan kendala. Kalau di laut kita tidak tahu, tiba-tiba dari kiri kita tidak melihat angin datang menghantam dari sebelah kiri dan kanan. Dari depan kita tidak tahu, karena sekeliling itu akan ada ufuk barat, timur, dan selatan. Dan kadang-kadang di dalam laut kita tidak tahu ada karang yang menghantam kapal atau bahtera kita. Untuk itu kami menyampaikan kepada kedua mempelai, ingat dan tempatkanlah Tuhan Yesus sebagai jurumudi di dalam mengarungi bahtera kehidupan kalian berdua. Dan tentunya lebih khusus lagi kita bersyukur, berterima kasih tentunya yang bisa kita naikkan karena keluarga Bapak Tumanggor dalam kondisi yang barangkali kita lihat kesehatan terganggu, tetapi mereka enggak selesai tanggung jawab membawa ketiga putranya untuk masuk menjadi keluarga yang baik, keluarga yang tentunya adalah keluarga Kristus. Kami mengaturkan kembali terima kasih bagi Tuhan yang telah memberkati keluarga Bapak M. Tumanggor tentunya, dan Ibu juga ya, dan tentunya keluarga besar Kaban. Kami terus mendukung dalam doa bagi keluarga S. Tumanggor karena Bapak dan Ibu juga masih dalam kondisi kesehatan yang masih perlu kita topang di dalam doa. Selamat buat keluarga besar S. Tumanggor dan keluarga Kaban, khususnya buat adik kita berdua
Tuhan Yesus memberkati. Bergembira sekali karena saya sudah berhasil menikahkan 3 anak saya, anak adik saya itu. Kalau adik saya kan saya itu ya, 3-tiganya saya nikahkan di gereja ini. Saya melayani di gereja ini, dipecat sama orang ini setelah saya berusia 65 tahun. 9 tahun yang lalu saya dipecat karena usia, sesuai peraturan. Saya mau panjangkan sedikit karena kegembiraan saya sama adik saya ini, termasuk Yesus ini, saya yang menyelipkan ini sama adik saya ini. Berdua, sama adik marga saya Sida Balok. Semua rata-rata parna yang saya bikin di sini. Yang bikin lampu ini Semar Mata sudah pada meninggal. Saya usia hampir 75 tahun, ya. Jadi setiap saya masuk ke sini, apakah saya berdosa saya ikutan menyalibkan Yesus di dinding ini? Saya yang memaku ini, saya sama-sama dia. Itulah kenangan-kenangan saya di gereja ini, dan gereja ini pun hampir saya membangun semuanya, termasuk altar ini saya yang bikin, ya, dibantu sama adik saya ini, sama tukang-tukang saya tentunya. Saya cari dana tidak di Perumnas ini, tidak di jemaat ini. Saya mencari dana di hotel-hotel, membangun, memanggil beberapa pemborong-pemborong dan orang-orang yang berkemungkinan bisa menolong. Jadilah gereja seperti ini. Puji Tuhan. Sebenarnya yang saya maksud bukan itu karena bagian dari kegembiraan saya sama adik saya ini. Asli. Dia melapor ke saya punya anak 3. Lalu kami mau gereja GPKB apa jauh sekali. Udah kamu sini, bawa sini, si dibaptis di sini semua ini. Nah surat-suratnya nggak ada, tidak perlu surat, saya yang menjadi suratnya. Saya tanggung jawab. Sampai akhirnya ini terakhir ini, si Bontot ini. Dan semua saya yang menangani. Ya. Artinya menolong mereka, nggak mungkinlah saya semuanya kan. Inilah adik saya yang saya anggap adik kandung saya. Jadi selanjutnya ibu bapak yang kami hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Pendeta. Saya tidak sebutkan lagi rekan-rekan majelis, tetapi ibu-ibu majelis yang baik-baik. Masih kenal kan sama saya? Masih ya? Nah, iya. Terima kasih ya atas pelayanan yang sudah begitu baik. Dulu pekerjaan saya itu seperti itu. Makanya tadi saya pikir, waduh, kalau dulu saya yang seperti itu, gitu ya. Sekarang saya seperti ini. Tapi tetap kembali terima kasih kepada Kalimbubu. Kalimbubu hula-hula ya. Kepada Kalimbubu kami sangat bergembira sekali. Hari ini kita boleh hadir menyaksikan pernikahan kedua anak kita. Biarlah ke depan anak kita ini melalui doa kita dan bantuan kita dalam nasihat, mereka bisa menjadi keluarga yang baik. Kalau orang Batak bilang keluarga sitiluan, keluarga yang dapat ditiru, ya, itu luas artinya. Mohon maaf, saya lihat di sana ketua majelis kita masih ada di sana, Pak Hengki Sultan. Mohon maaf, saya ini mata tidak baik sama mata tuh, jadi tidak begitu. Terima kasih Pak Hengki. Ini Pak Hengki ini ketua majelis kita di sini. Tidak tahu lagi saya berapa periode ini, dan beliau juga mengambil guru dari Karo. Bukai. Sini meninggal Karo. Berarti sama ya. Berarti ini sama ini. Saya telusuri kemarin, itu sama. Ya, terima kasih Pak Hengki. Semua berjalan dengan baik ya. Nah, jadi terima kasih pertama kepada Kalimbubu kami. Terima kasih banyak atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan besok kita bisa mengiringi kedua anak kita ini lagi untuk melanjutkan pesta pernikahan
yang tentunya dilengkapi dengan adat, baik itu adat dari kampung kita dari Karo, juga dari Batak Toba. Sampai ketemu besok ya Kalimbubu ya, sama nande-nande ini ya. Begitu juga di belakang, ini luar biasanya, pendeta di depan, pendeta di belakang. Saya tidak bisa lihat tadi. Saya khawatir jangan-jangan karena Pak Tumanggur yang mau ke sini ya, digiring semua begitu. Jadi di depan pendetanya, di belakang juga pendetanya. Anehnya lagi di sebelah sana tadi saya bilang, kenapa Kalimbubu duduk di situ, kan di sana. Ternyata temannya waktu SD apa SMP itu ada di sana. Luar biasa kan, ketemu di gereja berpisah 45 tahun barangkali itu, atau 50 tahun ketemu sih ya. Jadi itulah sedikit kata-kata sambutan kegembiraan dari kami. Kami tidak menyangka kita boleh hadir seluruhnya di sini untuk juga menyaksikan dan memberikan restu kepada kedua anak kita. Sekali lagi atas nama keluarga Tumanggor, saya mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat sore buat kita semuanya. Tadi Opung Daniel sangat bangga, sangat bahagia. Apalagi saya lebih bahagia Opung Daniel, di mana pada sore hari ini ponakan saya Meli dengan Johanis, saya sangat senang bisa besok dilaksanakan secara adat. Karena kakak kemarin saya sangat kurang apa ya. Jadi di mana hari ini Kalimbubu kita dari kampung datang, dia bangga bisa dilaksanakan secara adat. Karena kemarin kakak lu mereka sangat tidak ada jatah kami katanya kan. Nah, jadi Pak Opung Daniel, saya ponakan pengantin bahagia. Dan kedua, saya sangat bahagia ada di sini teman saya 50 tahun yang lalu kami sama-sama sekolah di Gamzahir. Inilah Tuhan sungguh ajaib bagi saya. Terima kasih Pak Pendeta karena kami bisa memberikan ini, bisa kami ketemu dengan Pak Herman Tarigan. Dia adalah Kalimbubu saya. Jadi saya sangat bangga pada hari ini, dan saya juga yakin dan percaya setelah pengantin berdua ini nanti Pak Tumanggor dengan Bu Tarigan pasti sehat. Itu harapan kami. Ini selama ini kami sering ketemu dengan Pak Tumanggor, dia belajar naik sepeda dan baru tarikan jalan-jalan dia karena kami dekat rumah kami. Setelah ada pengantin ini baru kami ada kenalan, padahal si istri kami sama-sama baru tarikan gersang. Kita bersyukur Pak Tumanggor ya bisa ketemu karena pengantin ini. Jadi saya secara pribadi Pak Pendeta, kami tadi bilang bahwa waktu pacaran mereka ini saling sayang, jangan sampai tua. Saya tetap sampai tua Pendeta, sayang sama istri saya. Karena sayangnya saya lupa sama namanya. Jadi setiap saya panggil sayang, saya bilang. Jadi dikira orang saya sangat sayang sama istri saya, padahal saya lupa namanya Pendeta. Jadi itulah kira-kira Pak Pendeta, kami sangat berterima kasih. Kita yang hadir ini semua sungguh sangat berterima kasih, di mana kita sudah diarahkan bawa pendeta kita sampai akhir tua kita tetap menyayangi pasangan kita. Ya mau tiganya. Ya, jadi Meli dengan Johanis, tadi ada nasihat dari pendeta, apa pesan kepada suami, ada apa tugas istri. Tadi saya lihat Johanis membuka kerudung istri, mencium keningnya. Jadi setiap kamu berangkat kerja, ciumlah kening istri kamu ya. Ya, jangan lupa. Nanti Mel kalau dia tidak cium, lapor sama Pak Tengahnya. Jadi saya juga tidak dapat memperpanjang lebar. Besok jangan kita lupa
besok kita bikin adat karong juga jam 8 sampai jam 11, adat toba sampai seterusnya. Jadi biarlah besok kita jangan pulang sampai selesai. Jadi sekian, terima kasih, puji Tuhan. Holong niro haki dang nahasu hatabe bagas ni horoki sotardo